Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir melakukan audiensi di hari pertama pembelajaran tatap muka secara terbatas atau PTMT. Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari, Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP sekota Kendari, serta para guru. Berlangsung di Aula SMP Negeri 9 Kendari dan juga diikuti secara virtual oleh beberapa kepala sekolah lainnya melalui Zoom Conference. Audiensi tersebut sekaligus kunjungan Wali Kota melihat proses PTMT di hari pertama pada Senin 6 September 2021. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribunnews Ultra, ada Amelda yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Amelda. Halo Firda. Amelda, bisa Anda jelaskan mengapa Pemkot Kendari melakukan audiensi di sana? Iya, baik Firda. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Kendari berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kendari itu hari ini per 6 September 2021 sudah direkomendasikan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk jenjang sekolah tingkat TK, SD hingga SMP. Nah, di hari pertama ini maka Wali Kota Kendari mengadakan audiensi bersama dengan Kepala Dinas beserta kepala sekolah dan guru TK, SD, dan SMP sekota Kendari dalam rangka untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah tersebut. Kemudian Amelda, bagaimana proses pembelajaran tatap muka di Kota Kendari yang sudah berlangsung ini? Iya Firda, untuk pelaksanaan sekolah tatap muka di Kota Kendari ini itu dilaksanakan berdasarkan sesuai dengan sekolah masing-masing. Jadi pelaksanaan ini tidak dilaksanakan secara merata, maksudnya sistemnya tidak sama di setiap sekolah karena melihat dari pertama itu dari jenjang sekolahnya untuk TK, SD, dan SMP. Tingkatan jenjang itu dipisahkan atas dasar mulai dari jumlah siswanya sendiri, Firda. Jumlah siswanya jika dia ada puluhan, maka maksud saya jika peserta siswa didik di sekolah itu ada yang berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan, sehingga pelaksanaan tatap muka ini juga disesuaikan dengan jumlah siswa tersebut. Salah satunya tadi ada sekolah yang menerapkan pembelajaran secara genap ganjil. Jadi berdasarkan absen, Firda. Ketika anak tersebut berada di nomor absen ganjil genap, maka dia akan masuk sekolah pada hari genap juga, yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian yang nama siswa di nomor absen ganjil, maka akan sekolah di hari ganjil juga, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian sekolah lainnya juga ada yang menerapkan blended learning, artinya sebagian tatap muka dan sebagian tetap dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan secara daring ini diperuntukkan bagi siswa yang memang benar-benar tidak bisa mengikuti secara tatap muka di sekolah. Misalnya yang pertama adalah kondisinya yang kurang sehat, atau yang kedua orang tua dari siswa tersebut masih belum mengizinkan sekolah tatap muka. Dan untuk pelaksanaan sekolah tatap muka di di Kota Kendari ini, juga selain dari berdasarkan rekomendasi wali kota, pihak sekolah juga, dan salah satunya adalah persetujuan dari orang tua. Jadi ketika ada orang tua yang masih belum mengizinkan anaknya sekolah tatap muka, maka masih dapat menerima pembelajaran secara daring. Seperti itu. Amelda, apabila nantinya ada siswa maupun guru yang terkonfirmasi positif COVID-19, bagaimana langkah dari pihak sekolah menangani hal ini? Iya, Firda. Ketika nanti selama proses pembelajaran didapatkan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka pihak pemerintah Kota Kendari bersama pihak sekolah itu akan meninjau ke lokasi sekolah masing-masing di mana siswa yang dikatakan terkonfirmasi tersebut berada. Peninjauan itu dilakukan untuk melihat apakah status anak itu memang benar-benar membahayakan, dalam artian bisa menularkan COVID-19 ini, atau apabila memang masih memungkinkan, maka akan anak tersebut diwajibkan untuk sekolah daring. Tapi ketika yang terkonfirmasi ini
dalam kategori fatal, seperti yang disampaikan Kadis di Mudara tadi, Kota Kendari, Pak Makmur, beliau menyampaikan jika terdapat siswa terkonfirmasi dan itu dikhawatirkan menyebabkan penularan COVID-19, maka sekolah tersebut akan ditutup untuk sementara. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kendari, Makmur, dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kendari, Milwan, dan juga Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir. Berikut liputannya untuk Anda. Kepala sekolah masing-masing. Yang mana tadi kan disampaikan bahwa vaksin itu tidak menjadi hal yang atau tidak menjadi syarat yang wajib bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, yang dimaksud itu adalah yang belum vaksin mereka tetap menerima pembelajaran tetapi lewat daring. Jika ada salah satu peserta didik yang terpapar, jika ada yang kita temukan seperti itu, maka sekolahnya kita akan lakukan peninjauan dan juga mungkin perbaikan sesuai dengan situasi kondisinya. Jika memang fatal, kita akan secara sementara akan kita tutup sementara sekolahnya. Fatal itu apa parameternya? Maksudnya, jika yang bersangkutan itu dikhawatirkan menularkan kepada yang lain, maka sekolah itu kita hentikan sementara dulu. Jadi ketika ada kasus ditemukan, langsung dievaluasi dan dihentikan begitu Pak ya? Sesuai dengan kondisinya. Pak, itu pengawas untuk yang itu setiap hari mengawasi atau bagaimana Pak? Iya, Pak. Mereka tugasnya dalam melakukan monitoring, pengawasan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah betul-betul dilaksanakan sesuai dengan skenario yang sudah mereka tetapkan, sepakati bersama warga sekolah. Jadi di sini ada 2 hari untuk jenjang kelas 7, begitu pula kelas 8 dan ke-9. Hari Senin, Selasa kelas 7, Rabu, Kamis kelas 8, dan Jumat, Sabtu kelas 9. Tak ada metode pembelajaran daring yang diterapkan? Ya, metode pembelajaran daring itu tentu itu sesuai dengan materi-materi yang dibawakan oleh guru. Ada model-model pembelajaran ya. Kita ketahui bahwa berbagai banyak model, tinggal bagaimana teman-teman guru sudah mengimplementasikan yang cocok untuk materi yang diberikan kepada peserta didik. Tindakan dari sekolah jika ada siswa yang terpapar COVID? Ya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang kami dengar untuk mudah-mudahan tidak ada sampai. Untuk tindakannya? Tindakan kami, ya. Di sini ada UKS, kemudian ada kami sudah atur, sudah ada petugas-petugasnya semua. Ketika misalnya kami sudah bekerja sama dengan puskesmas, ya, dan alhamdulillah bersama dengan sana respon untuk bisa datang di sekolah kami. Total siswanya berapa? Total 1.192 orang. Apakah ada yang tidak tatap muka, tidak mau atau gimana? Iya, sekarang kami tadi kan baru kelas 7. Jumlah kelas 7 itu 365 orang. Yang tidak hadir 39 orang. Nah, tentunya yang tidak hadir, yang 39 orang itu ada 2 alternatif ya. Boleh jadi tidak disingkat oleh orang tuanya, belum sempat disingkat. Yang kedua boleh jadi dia sakit. Jadi dari 39 itu persentasenya adalah 90%, 90,5% yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan besok juga lebih di atasnya daripada hari ini. Pak, ada surat izin yang dari sekolah ke orang tua atau terkait? Iya, kami sudah memberikan surat ini dan mereka sudah mengembalikan dan kami sudah dokumenkan. Jika ada orang tua yang tidak setuju dengan anaknya? Ya, kami berikan pembelajaran secara daring. Makanya itu kami mengidentifikasi berapa jumlah siswa yang tidak siap untuk tatap muka, maka kami juga membuatkan roster. Nah, disitulah SD, SMP itu kan beda. Kemudian jumlah siswanya, ada yang cuma puluhan, ada yang ratusan, bahkan ada yang sudah di atas 1.000. Juga lingkungannya tentu berbeda. Seperti tadi SD 84 itu kan posisinya di perempatan jalan yang sangat ramai, sehingga masing-masing sekolah kita berikan ruang untuk kemudian merumuskan, mensimulasi pola-pola yang mereka tetapkan. Kan ada yang kita di ganjil genap, ya, ada yang kemudian 3 hari off, 3 hari daring, 3 hari tatap muka, dan seterusnya. Ini semua ruang-ruang yang kita berikan, tetapi sekali lagi kita minta untuk semua kebijakan yang diambil itu berdasarkan hasil rembuk bersama seluruh stakeholder. Libatkan orang tua, libatkan komite, ya, bahkan untuk tingkat SMP saya kira tidak apa-apa melibatkan anak-anak siswa kita, OSIS, siapa tahu mereka juga punya pendapat yang bisa mewakili teman-temannya dan nanti itu bisa tepat dalam menyikapi situasi hari ini.
bukan menghambat. Kalau berdampak pasti, pasti akan ada dampaknya terhadap kurikulum kita. Tapi kalau menghambat saya kira tidak. Inilah upaya kita malah, upaya kita untuk bisa memenuhi itu. Bahwa kita sadari betul dengan hadirnya COVID ini kan tentu memaksa kita untuk harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, ada relaksasi. Ya tidak hanya terhadap kebijakan ekonomi kita melakukan relaksasi, juga terhadap kebijakan dunia pendidikan. Setelah tadi memantau, melihat langsung dan mendengar laporan dari guru-guru dan sekolah, apa evaluasi atau apa yang kemudian akan dievaluasi dari pemerintah? Pertama saya senang sekali mendengar mereka, semangat mereka luar biasa. Ini mungkin juga buah dari kerinduan ya, yang sudah sekian lama tertahan dan hari ini bisa diimplementasikan. Kalau ditanya apa yang akan kita evaluasi, seluruh variabelnya akan kita evaluasi, baik dari aspek pelaksanaan protokol COVID-nya maupun juga dari aspek. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.